Selamat datang di channel Umi Alipah. Elang. Kali ini Umi mau ngajak Elang, katanya ada, kok ngajak ya, salah yang ngomongnya. Elang ada tugas online dari gurunya. Nah, Umi sedikit mau bantu karena tugasnya itu tentang Kopin. COVID. Kalau zaman sekarang mah ya anak-anak canggih, kalau mencari informasi tinggal cari di Mbah Google. Nih, sekarang Elang mau buka HP. Ikutin ya kegiatan kita mengerjakan tugas sekolah online. Tugas pertama itu IPS. Ntar ya, Umi duduknya jadi gini deh. Pak Belit, Nih, tugas pertama itu tentang dari pelajaran IPS nih, katanya mesti bikin suatu cerita atau pendapat siswa mengenai pandemi COVID-19, pengaruhnya terhadap kehidupan manusia, bidang ekonomi dan segi sosial, sebanyak 1 halaman kertas. Kemudian difoto, kirim kepada ibu. Oke, kita buka. Masalah tentang pandemi virus 19, COVID-19. Liur ya. Kalau Umi mah nggak ngerti. Maklum zaman Umi mah dulu ya nggak kayak anak-anak sekarang. Kalau cari informasi tinggal naros ke Mbah Google. Kalau Umi mah nanya nggak bisa nanya, kudu nyari sendiri ya. Ikutin aja ya kegiatan Elang belajar. Ayo nyari di yang lainnya. ya, judulnya. Bikin judul dulu. Nanti kita dilihat ya judulnya. Mungkin teman-teman juga punya saran, punya ide konten apa yang bagus yang buat Umi bikin sama Elang. Terhadap kehidupan manusia, bidang ekonomi dan segi sosial. Apa ya? Duduklah sana kemari ya Uminya. Manusia, terhadap kehidupan manusia di bidang ekonomi dan sosial. Satu bidang ekonomi, ayo kita searching Mbah Google. Siapa tahu ada informasi juga di Mbah Google, nanti kita tambah sedikit ya. Mbah Google, ada kucing lewat iklan, siapakah dia? Kucing Umi, namanya Kunyil. Ikut-ikutan ya. Pengaruh pandemi COVID-19 Ya, bidang ekonomi aja dulu, bidang ekonomi, nanti baru bidang sosialnya. Ekonomi. Nih kita lihat ya, ada nggak? Ini. Ada yang mau bantu nggak? Cepet. Nih, nyanyi nih. ini aja. Oh, Gampang ya, zaman sekarang mah tinggal buka aja. Ini apa pengaruhnya terhadap bidang ekonomi dan sosial? Tuh ada. langsung ada kan nama sosialnya. Tuh ternyata ada teman-teman. Enak banget ya. Kalau dibilang ekonomi itu katanya dampaknya perekonomian masyarakat akan mengalami penurunan karena kesulitan terhadap akses akibat lockdown sehingga masyarakat sulit melakukan aktivitas rumah ekonomi. Iya betul. Umi itu pernah melihat waktu belanja buat keperluan di rumah, sempat keluar melihat seperti abang tukang beca ya, abang tukang beca, supir angkot, itu mereka penumpangnya berkurang karena kan kalau kayak angkot itu apa itu mesti mereka itu kan sebenarnya tujuannya itu
kerjaannya nyari penumpang. Rata-rata kalau di daerah Umi itu kebanyakan penumpang yang naik angkot itu kebanyakan pelajar. Karena sekarang pelajarnya pada diliburkan, otomatis ya pendapatan mereka menurun. Sama halnya dengan tukang beca ya, mang beca. Sekarang banyak Grab juga, saingannya banyak. Dengan harga yang mereka tawarkan dengan Grab, kalau Sunda bilang mah jomplang ya, jauh gitu, malah lebih murah dari Grab atau ojek online dan sebagainya. Tapi itu juga yang bikin keprihatinan Umi ya. Umi lihat kasihan kalau ngelihat. Tapi ya kita mau gimana lagi ya, karena ini mesti dilakukan untuk memutus rantai COVID-19, mau nggak mau. Ini salah satunya penurunan kesulitan ekonomi di masyarakat. Jangan jauh-jauh deh, dalam diri Umi sendiri. Umi tuh selain di rumah sebetulnya punya kegiatan di luar yang mesti Umi lakukan. Dan saat ini karena kejadian ini, peristiwa ini, Umi mengurangi kegiatan itu karena kegiatan Umi itu banyak menyangkut bertemu orang, berhubungan dengan orang. Akhirnya dengan kesadaran sendiri Umi juga mengurangi kegiatan itu. Ya, namanya juga situasi lagi gini ya, mau nggak mau kita juga mesti bisa prepare buat diri sendiri dan keluarga terutama ya. Ini salah satu pertanyaan dari tugasnya Elang di mata pelajaran IPS. Siapa tahu teman-teman juga sebagai ibu rumah tangga, karena mesti di rumah aja sekarang, kerjaannya nambah ya, ngajar anak, mungkin selain kegiatan di rumah. Ini salah satunya yang Umi lakukan. Tapi kita nikmatin aja ya, karena memang situasi gini, kapan lagi kita bisa bareng sama anak full dari pagi sampai malam, karena setiap hari biasanya kalau pagi-pagi mereka berangkat sekolah, pulangnya sore atau malam. Kadang kita jarang ngobrol, jarang apa ya. Ya, satu lembar. Oke, kita cari lagi. Bidang ekonomi, ganti sosial. Dikasih contoh aja, misalnya di bidang ekonomi dampak masyarakat mengalami penurunan karena kesulitan akses. Ya dicontohin aja. Contohnya, Suatu cerita atau pendapat. iya, dikasih contoh aja, contohnya. Seperti Contohnya buruh, contoh. seperti buruh bangunan, supir angkut. Apa? Ya, buruh Buruh bangunan, supir angkutan umum. Dan nggak teman-teman? Itu mah kata Umi, tapi memang Umi melihat kenyataannya begitu. Supir angkot, Tukang beca, dan lain-lain. dan yang pekerjaannya berhubungan dengan orang. Yang pekerjaannya hanya apa, karena perharian mereka datangnya. Pendapatannya Katanya sehari sekali gitu. enggak sehari. Contohnya buruh bangunan, supir angkut, tukang beca, dan yang pendapatannya hanya dapat dalam satu hari. Hanya dalam satu hari, benar nggak? Kasihan tuh teman-teman. Nah, Terus apa lagi? apa nih ya? Akses, misalnya kita karena di lockdown, kenapa? Contohnya seperti kayak di perumahan Umi ya, misalnya asalnya jalan itu bisa dari arah mana-mana kita bisa keluar, karena sekarang di lockdown otomatis jalur yang kita bisa keluar cuma satu itu untuk mengawasi keluar masuknya penghuni di perumahan itu. Salah satunya itu akses. Jadi menyempitnya apa ya, jalur kita ya, menyempitnya jalur transportasi. Menyempitnya jalur transportasi, kita jadi diputer gitu, cuma satu jalur supaya kelihatan sama aparat setempat jalur kita keluar masuk. Kalau di perumahan Umi kan contohnya satu pintu ya yang keluar masuk, jadi kelihatan yang
orang betul-betul penghuni di sini atau tidak gitu. Nanti kalau yang bukan orang sini pasti mereka ditanya tuh sama menyempitkan jalur transportasi dia untuk untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan aktivitas. aktivitas. Hmm, ya terus susahnya mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Bener nggak? Susah tuh kita yang kayak ibu-ibu rumah tangga itu bahan-bahan pokok contohnya seperti telur, gula dan sebagainya, kadang beras. Kita kalau beli model di supermarket atau di pasar, kalau di pasar mungkin kita bisa beli banyak dalam jumlah berapa. Cuma kayak model di supermarket itu, bersih di supermarket itu kita dibatas maksimal sekian karena memang bagus sih menurut Umi, itu merupakan supaya kita ada toleransi lah sama orang lain, bahwa orang lain juga membutuhkan, jadi kita jangan sampai menimbun, secukupnya aja seperlunya naiknya aja. bahan pokok. Iya, bisa naiknya baru. Harga bahan pokok itu bisa juga naik karena kan jalur transportasi angkutan untuk mengangkut bahan-bahan pokok dari kota satu ke kota lain itu terbatas ya, dikurangi jumlahnya. Betul. Apalagi ini bingung sama Ape yang ngomong emaknya ngumpul uminya. Ya beginilah kalau jadi ibu-ibu ya, kalau ada PR ke ibunya lagi nggak apa-apa, nggak masalah, nggak apa-apa. Uli sambil ngelus-ngelus kucing kesayangan nih, ini namanya kunyil, bobo aja ya, itu mepet aja sama Umi apa dah. Bahan pokok naik terus apa? Apalagi teman-teman punya pendapat lagi nggak? Umi liur nih melakukan susahnya mendapatkan bahan pokok, harga bahan pokoknya naik. Google. Nanya lagi Mbak Google ya. Pusing ya, nggak apa-apa. Apa ini? Oh ya, sebagian pekerjaan di masyarakat itu pengurangan kegiatan kerja di kantor tuh bisa karena ditutupnya karena untuk menghambat penyebaran COVID-19 itu juga bisa. Banyak sih yang bisa diekspor dari dampak penurunan ekonomi saat COVID-19 ya. Umi juga sambil cari-cari searching di Google ya, soalnya nggak tahu semua, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Jadi pengetahuan umum juga, hitung-hitung jadi ibu guru, hitung-hitung ngegantiin gurunya. Terima kasih ya Ibu sudah ngasih tugas, jadi Elang bisa ada kegiatan di rumah. Nih, terus apa lagi? Udah segitu. Ini sosial Cukup. Sekarang kita katanya beralih ke bidang sosial. Apa? Hayu, Umi mah campur-campur ya ngomongnya. Piye kabare re di Pasuruan? Banyak teman-teman Umi di Pasuruan juga. Kita cari di bidang sosialnya. Tadi ekonomi udah dibahas sebagian kecil gitu. Kalau teman-teman punya pendapat lagi apa saran apa yang lain bisa ditulis di komen ya. Mi ini ada nih searching tentang ekonomi ini. Alhamdulillah jadi ngebantu Umi, ngebantu kerjaan tugasnya Elang. Ditunggu ya. Ini ada nih, kita cari dampak sosial di Mbah Google lagi nih. Karena kebijakan lockdown itu masyarakatnya katanya nih di Mbah Google, masyarakat yang harus bekerja di luar luar seperti ojek online, pedagang kaki, penghasilannya tentu berkurang. Tuh tadi yang ini yang ekonomi enggak sama. Ini kan maksudnya membahas itunya, pekerjaan merekanya, bukan pendapatannya.
Ya cari lagi ya, dia nggak yakin. Nanya Uminya nggak percaya. Takut ngelantur gini. Yang ini aja akhirnya, ya namanya juga Elang, ini aja. Oh, nakunya udah pergi dia ya. Yang ini aja, bidang sosial, dampak di bidang sosial tadi ekonominya ya. Jadi di bidang sosial itu karena pemerintah memberikan peraturan kebijakan lockdown, akhirnya bagi masyarakat yang kerjanya di luar seperti ojek online, pedagang, kayak ya tadi yang Umi ceritakan tukang beca, memang penghasilannya menurun karena masyarakatnya serak ya, masyarakatnya banyak berdiam di rumah karena mereka juga kan ibaratnya takut ya, sering berkegiatan di luar, berhubungan dengan siapa, sama halnya dengan Umi juga begitu. Jadi ya kita jaga diri itu memang perlu, masing-masing mesti ada kesadaran dalam diri sendiri ya teman-teman. Yang kalau ini udah Iya Pak. oh ya, satu-satu dulu ya. Nanti teman-teman Umi yang itunya bosen lihat Dede ngerjain terus. Kita satu-satu dulu ya teman-teman, supaya kalian enggak terlalu bosen nonton kita di YouTube karena ngerjain PR. Ini apa? Ngerjain PR sampai selesai. Nanti kalau misalnya teman-teman punya info yang lain tentang masalah ini bisa di komen ya. Jadi nambah-nambah isi tugas dari Elang. Sebelumnya Umi ucapin terima kasih ya, bantu kerjaan tugas Elang. Nih salah satunya ini, katanya terus ada lagi karena pemerintah itu berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan cara memberikan penyuluhan juga kepada masyarakat supaya masyarakat juga turut berperan penting di dalam kegiatan. Sekarang contohnya satu lagi ya apa? Oh ya, pemerintah memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Ya ini udah tulis coba. Emang betul kalau cuma pemerintah aja yang melakukan penyuluhan ke masyarakat, pemerintah aja yang bergerak terhadap COVID-19 untuk pencegahannya nggak akan mungkin berhasil ya kalau tidak ada kerjasama dari masyarakat. Makanya ini kita mesti ada kesadaran diri sendiri supaya bisa memutus rantai COVID-19. Kalau kita bekerja sama semua, insya Allah semuanya bisa berakhir. Terus apa lagi? Kayaknya udah segitu aja ya, PR-nya udah selesai. Ya teman-teman, kayaknya PR-nya udah selesai pelajaran IPS ini. Kalau misalnya teman-teman punya info lain boleh di share di komen ya, nulis di komen. Jadi Umi bisa tahu, oh ini ada tambahannya lagi Elang, ini ya. Sebelumnya Umi ucapin terima kasih kalau kalian membantu tugas Elang. Oke, cuma segituan aja video dari Umi. Semoga menjadi inspirasi semua buat ibu-ibu terutama yang di rumah untuk membantu tugas anak-anak ya dari guru via online-nya. Sebelumnya Umi ucapkan juga terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan jangan lupa Like, comment, and subscribe video ini. subscribe. Jangan lupa ya. I love